Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat saja di rumah. Selamat datang di perkuliahan analisis multivariat. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisis regresi linear berganda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi analisis regresi linear berganda pada bidang sistem informasi. Regresi linear berganda merupakan regresi dengan dua atau lebih variabel bebas bertujuan untuk menjelaskan atau memodelkan hubungan antar variabel. Model umumnya dapat dilihat seperti ini, di mana Y merupakan variabel responnya, X adalah variabel prediktornya, kemudian E menunjukkan galatnya atau residualnya, beta 0 merupakan intercept atau konstanta, B1 B2 hingga dengan beta N merupakan koefisien regresinya. Berikut merupakan kasus yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu bagaimana penerimaan mahasiswa terhadap perkuliahan praktikum online. Nah, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh perceived usefulness atau persepsi manfaat, perceived easy of use atau persepsi kemudahan, dan attitude toward using atau sikap penggunaan terhadap behavioral intention atau minat berperilaku. Jika kalian tertarik mengenai kasus ini, kalian juga bisa berkunjung ke web jurnal Matic. Jurnalnya ada di sini, judulnya adalah Kombinasi Metode Partial Least Square dan Teknologi Abstract Model, Evaluasi Pembelajaran Praktikum Online. Data yang diperoleh merupakan data hasil kuesioner oleh mahasiswa Universitas Mulia PSDKU Samarinda, di mana tiap variabelnya diukur dengan beberapa indikator-indikator. Hasil penjumlahan indikator ini yang akan menjadi variabel yang akan kita gunakan pada regresi linear berganda. Dirangkum hasilnya seperti ini. Di sini kita memiliki 65 data. X1 menunjukkan perceived easy of use-nya sampai dengan Y behavioral intention-nya. Selanjutnya, data ini akan kita copy ke regresi seperti ini. Jadi, ketika kalian kita akan mengaplikasikannya ke SPSS. Jadi, ketika kalian membuka SPSS, tampilannya adalah seperti ini. Pertama-tama, kita tulis dulu variabelnya. Bisa dengan mengcopy ini. Oke, seperti ini. Oke, kita memiliki 4 variabel, 3 variabel independennya, kemudian 1 variabel dependennya. Selanjutnya untuk tipe width-nya kemudian desimal, kita abaikan saja. Ini merupakan label dari tiap variabel yang kita gunakan. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi sudah ada variabel X1, X2, X3, dan Y. Kemudian datanya kita copy dari Excel. Oke, kita copy. Kita masukkan ke SPSS. Oke, datanya sudah di copy. Selanjutnya kita akan analisis menggunakan analisis regresi berganda. Pada menu di atas, klik Analyze, kemudian Regression, pilih Linear, masukkan sesuai dengan variabelnya.
variable dependent itu adalah behavioral intention, kemudian perceived easy of use, usefulness, kita masukkan ke independennya. Kemudian untuk memilih metode mana yang kita gunakan, di sini ada disediakan metode enter, stepwise, remove, backward, dan forward. Dalam kasus ini yang saya gunakan adalah metode enter dengan memasukkan seluruh variabel bebas ke dalam model. Selanjutnya kita klik OK. Tampilannya adalah seperti ini. Output yang keluar di sini ada variabel entered remove, kemudian ada model summary, ada ANOVA dan koefisien. Selanjutnya adalah bagaimana kita menginterpretasi tiap output ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah uji T, uji F, korelasi, dan koefisien determinasi, dan yang terakhir adalah interpretasi modelnya. Yang pertama adalah uji T. Uji T merupakan uji signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Oke, di sini yang pertama adalah output coefficient. Pada uji T di sini yang dilihat adalah output coefficient seperti ini. Jadi yang pertama yang kita analisis adalah variabel pertama adalah perceived usefulness. Dengan menggunakan hipotesis H0, beta 1 sama dengan 0, atau tidak ada pengaruh perceived usefulness terhadap behavioral attention. Kemudian H1-nya adalah beta 1 tidak sama dengan 0, atau ada pengaruh perceived usefulness terhadap behavioral intention. Dengan menggunakan taraf signifikansi alpha 5% atau defaultnya 0,05, dengan daerah kritik atau kriteria pengujian, tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel dengan kriteria alpha dibagi 2 N min K. Untuk mencari nilai T tabel ini, kita gunakan bantuan T tabel tentunya. Nah, ini adalah T tabelnya seperti ini. Sebelumnya yang kita gunakan adalah 0,025 N min K, banyaknya datanya adalah N, yaitu 65, kemudian K-nya atau variabelnya sebanyak 3, N min K berarti 65 dikurang 3 adalah 62. Maka kita cari yang sesuai dengan banyaknya 62. Nah, disinilah kita peroleh hasilnya adalah 1,99897. Dalam hal ini dibulatkan menjadi 1,99. Atau kita bisa menggunakan p-value atau nilai signifikansi pada output SPSS kurang daripada alfa, sama dengan alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Berdasarkan hasil dari output diperoleh bahwa T hitungnya sebesar minus 0,10. Nah, ini kurang daripada T tabel yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Atau kita juga bisa dapat melihat melalui nilai signifikansi atau p-value-nya, yakni diperoleh sebesar 0,992, lebih besar daripada alfa 0,05. Maka H0 gagal ditolak. Sehingga dapat disimpulkan di sini H0 gagal ditolak, kita ambil hipotesis yang H1 karena yang kita ambil adalah H0
karena kita gagal menolak H0-nya, sehingga disimpulkan beta 1 sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh perceived usefulness terhadap behavioral intention. Selanjutnya adalah uji T untuk variabel perceived easy of use. Dengan menggunakan H0, beta 2 sama dengan 0, atau tidak ada pengaruh perceived easy of use terhadap behavioral intention, dengan menggunakan taraf signifikansi yang sama, yaitu default 5% atau 0,05, dengan daerah kritik atau daerah kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada alfa dibagi 2 N min K sama dengan 1,99, atau kita bisa juga melihat nilai p-value-nya kurang daripada alfa 0,05. Berdasarkan hasil output di sini diperoleh bahwa nilai uji T-nya adalah atau T hitungnya 6,180. Ya, ini lebih besar daripada T tabel 1,99. Atau kita bisa melihat nilai signifikansinya kurang daripada 0,05. Sehingga diputuskan bahwa H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beta 2 tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh perceived easy of use terhadap behavioral intention. Selanjutnya, uji T terhadap variabel attitude toward using. Di sini H0-nya beta 3 sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh attitude toward using terhadap behavioral intention. Dengan taraf signifikansinya sama, 5%, kemudian dengan daerah kritik atau kriteria pengujian yang sama juga, kita peroleh bahwa nilai T hitungnya 1,321, yang artinya lebih kecil daripada nilai T tabel yang kita sudah cari sebelumnya. Atau bisa dilihat di sini nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Sehingga diputuskan bahwa H0-nya gagal ditolak. H0 gagal ditolak berarti H0-nya kita terima. Sehingga disimpulkan bahwa beta 0 sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh attitude toward using terhadap behavioral intention. Oke, dari ketiga pengujian T, diketahui bahwa hanya ada satu variabel yang berpengaruh terhadap behavioral intention, yaitu perceived easy of use. Selanjutnya yang kita lakukan adalah uji F atau uji simultan, di mana uji ini adalah uji semua variabel bebas terhadap keseluruhan dan bersamaan di dalam suatu model. Kalau tadi kita uji satu-satu variabel independennya, sekarang kita uji secara bersama-sama. Dengan melihat output ANOVA seperti ini, output SPSS pada tabel ANOVA, dengan hipotesis H0, perceived usefulness, perceived easy of use, dan attitude toward using, secara simultan tidak berpengaruh terhadap behavioral intention. Satunya perceived usefulness, perceived easy of use, dan attitude toward using secara simultan berpengaruh terhadap behavioral intention. Kemudian kita menggunakan taraf signifikansi yang sama, yakni 5% atau 0,05. Dengan daerah kritik atau kriteria pengujian, tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel, yakni F alfa dengan derajat bebas K dikurang 1 N min K, atau F dengan alfa 0,05 kemudian K dikurang 1, artinya banyaknya variabel dikurang dengan 1. Kita punya variabel ada 3, maka dikurang 1 menjadi 2. Kemudian N min K, kita punya banyak data, N adalah 65 dikurang K,
sebanyak 3 menjadi 62. Berdasarkan ini, yakni 0,05, N1-nya 2, kemudian N2-nya adalah 62. Ini alfanya 0,05, kemudian N1-nya 2, kita cari yang memiliki nilai N. Ini dia, N-nya 2, ini 2, kemudian N2-nya adalah 2. Jadi kita peroleh di sini sebesar 3,15. Oke, selanjutnya bisa juga dengan menggunakan nilai signifikansi di sini kurang daripada alfa. Jadi ditolak jika nilai signifikansinya kurang daripada alfa. Kemudian berdasarkan hasil output SPSS pada tabel ANALPHA ini, diketahui bahwa nilai F hitungnya sebesar 36,115, artinya lebih besar daripada F tabel yang sudah kita cari sebelumnya, 3,15, atau kita bisa lihat dari nilai signifikansinya, yakni 0,000 itu kurang daripada 0,05, maka diputuskan bahwa H0-nya ditolak. Karena H0-nya ditolak, maka disimpulkan bahwa perceived usefulness, perceived easy of use, dan attitude toward using secara simultan berpengaruh terhadap behavioral intention. Jadi dari hasil ini kita tahu bahwa ketiga variabel tersebut bersama-sama berpengaruh terhadap behavioral intention. Oke, selanjutnya kita akan menginterpretasikan nilai R dan nilai R²-nya. Korelasi atau nilai R digunakan sebagai pengukur keratan hubungan antar variabel, sedangkan koefisien determinasi atau R² merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variasi dari variabel dependen. Dengan kata lain, variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X sebesar R² persen, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nah, nilai R² ini umumnya dinyatakan dalam persentase. Oke, di sini sudah terlihat output dari SPSS pada tabel model summary. Di sini sedilingkari merah merupakan nilai R dan nilai R²-nya. Diperoleh bahwa nilai R-nya atau nilai korelasinya yakni sebesar 0,8, yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel perceived usefulness, perceived easy of use, dan attitude toward using dengan variabel behavioral intention. Karena nilai korelasi ini hasilnya adalah positif, maka arah hubungannya berbanding lurus. Artinya, apabila semakin meningkat perceived usefulness, perceived easy of use, dan attitude toward using, maka semakin meningkat pula behavioral intention. Nah, begitu pula sebaliknya. Kemudian, untuk nilai R²-nya sebesar 0,64, artinya bahwa variasi behavioral intention yang dipengaruhi oleh perceived usefulness, perceived easy of use, dan attitude toward using sebesar 64%, dan sisanya yaitu 36% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah model dari regresi linear berganda. Di sini adalah bagaimana kita membentuk model regresi linear bergandanya. Untuk membentuk model regresinya, kita perhatikan output dari SPSS pada tabel koefisien. Di sini pada kolom B itu ada nilai daripada koefisien-koefisiennya. Berdasarkan nilai tersebut dimasukkan ke dalam model sehingga terbentuk seperti ini. Di sini nilai konstannya yaitu sebesar minus 0,548,
maka di sini untuk konstantanya atau interceptnya kita tulis 0,548. Kemudian pada variabel perceived usefulness atau pada variabel 1 nilainya adalah minus 0,01, sehingga di sini kita masukkan nilai minus 0,01 untuk X1. Kemudian untuk X2 atau perceived easy of use itu nilainya sebesar 0,481. Perhatikan di sini bahwa nilainya positif, sehingga pada modelnya juga menggunakan tambah seperti ini, jadi ditambah 0,481 X2. Kemudian pada variabel ketiga yaitu attitude toward using atau X3, itu nilai koefisiennya adalah sebesar 0,16, sehingga di modelnya kita beri tanda positif juga karena di sini tandanya adalah positif, berarti ditambah kemudian 0,160 X3. Selanjutnya adalah setelah kita membentuk model ini yaitu interpretasi. Yang pertama kita interpretasikan interceptnya atau konstantanya, yakni nilai konstanta sebesar minus 0,48. Artinya tanpa ada pengaruh dari perceived usefulness, perceived easy of use, dan attitude toward using, maka besar behavioral intentionnya adalah minus 0,48. Selanjutnya untuk koefisien X1, yakni koefisien regresi perceived usefulness sebesar minus 0,01. Artinya, jika variabel lainnya tetap dan perceived usefulness-nya mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menurunkan jumlah behavioral intention-nya sebesar 0,01 satuan. Nah, perhatikan bahwa koefisiennya bernilai negatif. Artinya, terjadi hubungan negatif antara perceived usefulness dengan behavioral intention. Semakin tinggi perceived usefulness, maka akan menurunkan behavioral intention-nya. Selanjutnya, pada koefisien regresi perceived easy of use atau variabel X2-nya sebesar 0,481. Artinya, jika variabel lainnya tetap dan perceived easy of use mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menaikkan jumlah behavioral intention sebesar 0,481. Perhatikan bahwa koefisiennya bernilai positif. Artinya, terjadi hubungan positif antara perceived easy of use dengan behavioral intention. Semakin tinggi perceived of use, maka akan meningkatkan behavioral intention-nya. Dan yang terakhir adalah koefisien regresi attitude toward using atau variabel X3, yakni sebesar 0,160. Artinya, jika variabel lainnya tetap dan attitude toward using mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menaikkan jumlah behavioral intention sebesar 0,160 satuan. Nah, perhatikan juga bahwa di sini koefisiennya bernilai positif. Artinya, terjadi hubungan positif antara attitude toward using dengan behavioral intention. Semakin tinggi attitude toward using, maka akan meningkatkan behavioral intention-nya. Oke, demikian tadi interpretasi dari modelnya. Selanjutnya dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa secara parsial perceived easy of use itu berpengaruh terhadap behavioral intention mahasiswa terhadap perkuliahan praktikum online. Sedangkan secara simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh perceived usefulness, perceived easy of use, dan attitude toward using terhadap behavioral intention mahasiswa terhadap perkuliahan praktikum online. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai implementasi analisis regresi linear berganda. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak.